warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih mawli wal khatimi wa sabaqana nasib haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadri yaumiddin. Alhamdulillah saudaraku, ya bertemu lagi dengan saudara-saudara saya. Alhamdulillah di silaturahiman sama dari juara rokok juara sama dari mahasiswa GMI nya dari mahasiswa GMI. Wah, sangat luar biasa nih saudaraku. Saya di silaturahiman di sini, alhamdulillah berkah dan mengalang. Alhamdulillah sudah bertemu lagi di sini, mau membahas ngobrolnya tentang bahwa hidup itu sebetulnya mudah gitu. Hidup itu mudah. Ya memang betul mudah gitu, sesuai dengan dalil yusiru ala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ya karena kita mempersulit diri sendiri. Ya begitulah untuk mukadimah, dan selanjutnya kita ngobrol-ngobrol saja bebas sambil ngopi dan ngerokok, karena tanpa ngopi dan ngerokok bahaya kan. Ulah namun urang udut berarti urang teh henteu naon ngaranna teu antusias lah ka pemerintah. Aduh, mayar pajak kudu ngadukung lah gitu ya, karek pemerintahna seperti kumaha tetap we urang mah mendukung cara udut kita bisa dukung. Ada salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi bangsa. Karena pajak rokok sangat besar untuk pembangunan negara. Jadi rata-rata konsep abdi teh ibarat tanpa referensi, maksudnya tanpa abdi muka buku ataupun tanpa nasihat dari orang. Jadi orang itu doa apalagi diri. Jadi diri tersebut itu abdi di ayah. Jadi ayah apal diri itu kita harus mengenal 4 unsur. Ya si enggak air tanahnya nggak mau itu mah Bubu itu mah apakah jadi 4 unsur ya, bisa beberapa unsur kan, menurut Abi itu 4 unsur lah gitu ya. 4 hari ya cek-cek teh, jadi hidup kurang bisa sederhana gitu. Nah, jadi konsep sederhana ada 4 unsur, terutama adalah pola pikir, psikis, ya, badan, jiwa, dan memori. Nah, jadi 4 unsur tersebut insya Allah kita bisa tahu usaha diri orang sebenarnya seperti apa, dan perubahan apa yang pernah kita lakukan sejam yang ke belakang, sejam yang akan datang, sebulan yang lalu dan sebulan yang akan datang. Jadi pola pikir kita itu harus dilatih, perlu pelatihan semuanya juga ya, karena namun hidup 4 unsur itu tidak stabil, salah satunya malah stabil semuanya. Pola pikir bagus, jiwa normal, memori saya awak negeri mana karena mau jalan, awak sehat, pola pikir konsep gede, memori bagus, jiwa kaganggu tidak berjalan itu. Jadi kering ya. Jadi itu malah bukan harus seirama tapi harus stabil. Nah, cara katanya itu ya, kita kembalikan bahwa ada segumpal daging dalam tubuhmu, ketika daging itu rusak maka rusak tubuh. Nah, jadi pada intinya itu adalah Abi mengkategorikan bahwa daging itu adalah keimanan, karena hati lah itu. Di saat hati rusak, jantung eureun kan. Nah, Abi akumulasikan untuk mendompleng kepentingan dari 4 unsur tadi, yaitu keimanan, kepercayaan, keyakinan. Itu maksudnya. Ya gitu. Ini adalah iman itu.
mah seorang mahasiswa menanggapi kehidupan untuk bisa dipermudah jangan dipersulit. Bisa dipermudah, jangan dipersulit. Yang tadi teh benar. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kayak pengarang menyebutkan bahwa segumpal daging itu adalah keimanan. Emang sepakat karena kalau orang sudah beriman, dia tidak akan rumit dalam hidupnya karena dia sudah percaya bahwa di dunia tidak ada yang perlu dipersoalkan, maka tidak perlu banyak hal yang dijadikan beban. Ini bisa dilihat contohnya orang-orang kaya, namun secara logika materi kenapa? Namun dia pikiran tapi pikiran lebih itu bukan duit. Berarti permasalahannya adalah katanya can beres, tadi teh balik di keimanan. Tanda ayat satpam itu adalah tanda ketidaktenangan, tidak amanan. Jadi ayat satpam. Jadi ayat satpam. Padahal ayat satpam. Karena tanda ayat satpamnya berarti tandanya teu iman, teu yakin. Kadang-kadang gini bicara kehidupan. Kadang orang yang merasa berat, kadang merasa stres dengan hidup. Padahal dibanding-banding dengan hidup orang lain, sebenarnya orang lain lebih berat. Tapi orang lain merasa hidupnya terasa mudah. Contoh menurut santai. Iya, misalnya masalah teh sok gunung gitu, masalah teh stres aja. Bandingkan dengan hidup orang lain. Contoh datang ke rumah sakit, ayeuna udah diamputasi misalnya syukurna. Contoh buka hutang lah misalnya misalnya 1 miliar, ayeuna udah diamputasi korban di rumah sakit. Orang katanya, nah itu ke posisi orang kondisinya buka hutang 1 miliar tertarik itu dia. Bayar orang itu diamputasi, mana bayar orang. Mau mikir 2 kali ya, itu bakal besok siap daripada diamputasi. Kamu belum bisa stres, mau dibanding-banding. Berarti persoalannya mah karena tadi teh orang teh iman orang yang kebuat. Sampai di mana orang menerima pada teh santri nang cara malah abi sok sering gitu teh nyontokeun ka nu darongkapnya tadi. Bukan masalah anu gede jeung leutik nu bani matak jadi beban teh. Gitu. Tapi masalah diri urang. Contoh abis nyontokeun saperti ieu cek mahasiswa. Lamun cek mahasiswa ya. Iya gelas geus cai mana geus uya. Bisa sering ngobrol gitu. Tuluy eta kira-kira kumaha rasa cai anu gelas. Bangset. Naon sabab nebet bangset? Pertanyaan gitu. Diwiahan. Tuh, jadi salah oke gitu bener ngajawab teh. Tapi salah. Gitu. Sebab nanti selalu melihat objek sebetulnya. Terlalu objektif. Kita tuh harus objektif, tapi jangan terlalu objektif gitu. Sebab objektif bisa jadi subjektif. Gitu. Padahal sebetulnya mah bukan seperti itu. Bisa jadi orang harus bisa melihat sesuatu itu dengan 2 sisi sudut pandang. Ketika dia gelas, dia sian cai, terus cainya dia sian uyah, itu eta pangset cai. Namun sababna teu pangset, sababna sian uyah. Benar, tapi aya kurangna gitu. Nah sebetulnya lain uyah nu mata pangset teh. Cik mahasiswa. Betul, kan bukan masalah setik jeung gede nah. Gitu. Misalnya dia ya, saya terganggu pangset. Berarti lain masalah gede jeung leutikna. Oh ya eta tetapi masalahna teh cek abi nyetak jadi pangset teh gelasna. Harus ya. Gelas ukur gede. Gelasna itu gede. Dalam mun gedean gelas na sieun gelas saganu. Contohnya misalnya nu sepun kalalong pangset nu. Nah, balik kan masih upah lagi. balik lagi ke kadiri sorangan. Jadi lain masalah urang panggungan masalah gede mun masalah leutik. Dan memang karakter uyah mah rek sedih rek loba we pangset. Dan memang karakter masalah mah anu mah tak musingkeun rek lain identitas gede. Masalah mah dan memang pusing masalah mah. Karakterna roget.
karakter orang nerima masalah eta teh legawan deh gitu. Jadi kembali ke diri orang dengan nerima permasalahan. Sampai di mana orang kelegawan orang, lapang dada orang gitu nerima permasalahan. Nah, jadi terlalu objektif itu bisa mengakibatkan subjektif. Jadi kalau orang terlalu sudut pandang secara logika pasti bakal mengira-ngira. Gitu. Ya berarti tadi Teo jadi orang tuh kudu bisa dari melihat dari dua sudut pandang. Ulah pandang sih tadi misalnya anu orang buka Menyebabkan eta teh eta. contoh buka masalah hutang 1 miliar ditagih titik karena orang objektif karena hutang 1 miliar. Ternyata lamun orang subjektif dibanding dengan lain udah diamputasi lamun ngajak tuh ke posisi itu bakal naik mau mikir 2 kali daripada ayeuna suku diamputasi mau balik ke hutang 1 miliar bisa diikhtiaran gitu. Nah, jadi objektif dan subjektif itu sebetulnya mah satu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti dua sisi mata uang. Oke. Di saat kita memandang atau menyikapi satu masalah, satu situasi dalam artian lah kita kategorikan bahwa ada kebutuhan, ada keinginan. Itu antara subjektif dan objektif. Nah, di balik kebutuhan dan keinginan itu pasti ada beban yang maksudnya yang tidak bisa dipisah. Di saat kita butuh makan, itu adalah makan itu adalah kebutuhan. Sapiring jeung uyah, hari jeung tempe atau jeung gorengan, soalnya makan itu adalah kebutuhan. Nah, eta keinginan naon? Nah, makanan di restoran, mau makan padang, di warteg, karena yang mau enak menjiko maya kan lecek ngaceng itu. Jadi sebelum mau ke padang, itu biasa ya, menjiko maya, tamat aya, asir aya kan gitu. Nah, di situlah kita bisa harus bisa melihat dari kacamata maksudnya keinginan akan lebih kebutuhan. Terkadang kita itu lebih dikuasai atau didominasi untuk saat ini situasi saat ini itu adalah keinginan kebutuhan itu tidak bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Handphone itu lebih ke fungsi dari abimah, lebih ke fungsi. Gitu. Nelfon, WA, itu video, foto, itu selfie. Tapi ada keinginan, itu dia teh. Spek mereka yang ada, giga nah yang 100 giga kan itu berarti keinginan tersebut yang menjadikan kita menjadi subjektif. Berarti yang menjadi persoalan nanti bagaimana cara mengontrol keinginan. Nah, Jadi kebutuhan udah mau bisa dikontrol, misalnya sehari 2 piring jadi 1 piring gitu, sekali makan kan bisa itu harus jadi rutin. Itu jadi, nah kita di sini harus bisa memecahkan beban dari kebutuhan tersebut. Jadi handphone kebutuhan, ada bebanan anu kuota. Nah, untuk menyeimbangkan kebutuhan dan beban itu seperti kumaha konsepnya gitu. Jangan kita jangan sudut pandangnya jangan melirik ke keinginan, karena keinginan kan melihat kuota tuh unlimited we nggak bisa youtuber nggak poe gitu. Karena cuman bebannya ya orang itu kan matematika itu orang kan saukur bisa melihat mau paket sepoyan. Beban, nah itu kan bisa jadikan beban. Jadi kita harus bisa mengontrol dalam artian ini. Kebutuhan keinginan, oke. Kita kontrol kebutuhan kita saat ini makan. Keinginan kita kesampingan karena mungkin insidentil, situasi ataupun momentum. Cuman itu harus ada beban. Cuman kita tidak bisa menafikan bahwa di sana ada beban. Masalahnya kita orang yang bisa melibeas kernyangu naik. Pertama, oke, kita harus berdoa gitu kan, kembali deh ke diri kita. Tapi doa itu adalah kiprah. Doa itu bukan keajaiban, tapi doa itu buat kita.
pandangan Abi pangcengnya bisa pada yang kayak balik ngoreksi gitu nya salah tapi tidak karena di saat Nabi Nuh wow dibanjir kan tapi tetap dia itu berkiprah bikin perahu di saat Nabi Muhammad diberi tetap dia itu pergi ke Gua Hiro untuk menghindari bahaya. Nah jadi beban itu harus ada kiprah gitu. Jadi maksud kita teh seimbang antara jadi jangan berbicara konsep ini kebutuhan ini keinginan tapi di sana pun ada kiprah. Nah wah tidak aku merasakan bahwa beban itu harus berkiprah gitu maksudnya mereaksi gitu. Jadi memang betul. Jadi hari doa mah memang bukan keajaiban, doa mah memang kudu gitu kiprah teh. Sebab eta mah perintah gitu hari doa mah uni astajib lakum minta kami pasti kami ngajabah. Ngan urang macan eta ayat ulah serat dinya sebab ayat tuluyanana utamakeun adituna teh mun teu salah dina aman. Jadi astajib lakum pasti kami ngajabah. Namun iman urang iman teh yakin percaya. Terus tadi deh kembali deh kan tadi ayeuna konsep ijabahna kudu paham urang. Nah, jadi hari ini disebut ijabah teh kumaha gitu. Ulah kan urang mah pahamna teh lamun ijabah teh lamun urang hayang motor ayeuna ngadu ya Allah abdi hayang motor ceuk meunang eta ijabah. Ya Allah abdi hayang awewe ceuk meunang awewe eta ijabah. Padahal ijabah teh gitu. Berarti lamun kitu mah ngatur-ngatur Allah. Itu manya Allah dimenang diatur kan Allah teh kudrat kawasa. Namun kurang benang diatur gitu berarti Allah teh kawasa. Itu berarti enak. Jadi sebetulnya disebut ijabah teh sanes kitu. Eta mah salah sahijina gitu. Jadi ijabah teh kieu. Ya Allah abi hayang motor, menang motor ijabah. Betul. Ya Allah abi hayang motor, isuk teh eueuh, ijabah lain. Ijabah eta ge sami. Nah ijabah nambah terjadi sote cek hayang urang nafsu cek ada cek Allah mah ijabah ngan bentuk ijabahna ngaranna disebut teh dikoban teh lain teu dijabah tapi dikoban di manu dingkekeun ditahan kalau seperti urang baru budak leutik uji kompetensi dites heula ditinggal heula situasi kondisi budak urang misalkan gaduh atos 100 miliar cek budak teh budak leutik kelas 2 SD apa aya mobil sport balap kira-kira kali mere mah moal naon sama budak budak SD lamun dibere lain duit mah aya SD kan uruk batu nanti diomongan gitu ditahan ke jang kaduan tadi mah ya temen di bang itu teh namina teh dijabah ngan dikoban gitu ditahan bukan waktu gitu hari masalah keajaiban mah eta mah bonus gitu ketika orang sering melakukan sesuatu baik eta berdoa atau ikhtiar secara fisik terus mangihan atau menemui sesuatu hal yang tidak terpikirkan itu mah jadi keajaiban itu hasil tina orang gawe gitu. Ayo urang makan disebut ajaib lamun aya jelema bisa hibar tina tangga jamu kana tangga cau. Jadi padahal lamun urang usaha ayeuna tadi kayak usaha urang teh kana dagang bala-bala misalkan. Dagang mah bala-bala tapi pas balanya ke pasar mangi dompet, eusi emas atau eusi duit kan itu teh sebuah keajaiban. Akibat naon keajaiban datang teh lain ngadua ku sabab urang mineng balanya ka pasar di pasar mangi dompet keajaiban salah satu kudu ngadua wae gitu keajaiban ku aktivitas sehari-hari itu urang jadi aya bonus leuwih gitu disebut keajaiban ya kelebihan sebetulnya jadi untuk ulah bakal aneh-aneh gitu. Harus kan gitu terus aku minang ke pasar nih sama bakal di waktu bakal menghidup gitu minimal duit 500 perak minimal. Begitu saudaraku. Jadi hidup itu sebetulnya mudah. Mungkin karena sudah waktunya sudah 20 menit jadi ngobrolnya dilanjut di belakang layar.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, bahagia tanpa batas. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Ah. Sebanyak-banyak. Dan like. Like, disebar, and komen biar cepat dapat gaji. Nah.